Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi Apik Pratiwi Putri, mahasiswa PPG Calon Guru, gelombang 2 tahun 2024 Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai kampanye praktik baik dalam penerapan scaffolding pada ZPD untuk memenuhi tugas UAS perspektif sosiokultural. Nah, ini dia Zone of Proximal Development atau ZPD yang dikenalkan oleh Vygotsky. Ini memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Nah, berikut penerapan scaffolding dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks Recon kelas 9 di SMP Negeri 5 Kota Bogor. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada CPD. Scaffolding adalah bantuan atau support kepada seseorang anak dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, dengan maksud agar si anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan. Nah, ini dia penerapan scaffolding di kelas. Berdasarkan pengalaman saya saat PPL di SMP Negeri 5 Kota Bogor, khususnya di kelas 9, saya mengamati peserta didik di kelas ini terlihat bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan kompetensi yang bervariatif. Proses pemberian bantuan atau scaffolding juga harus memperhatikan bagaimana masalah yang diselesaikan oleh anak dengan bantuan orang dewasa. Ini dapat membantu perkembangan anak untuk melampaui kemampuan yang dimiliki, sehingga diperlukan kemampuan dasar yang kuat sebelum seorang anak mendapatkan asistensi. Baik, selanjutnya aktivitas pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada CPD. Yang pertama, saya memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini saya gunakan untuk mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran peserta didik dan mendorong mereka untuk mencari jawaban sendiri. Pertanyaannya adalah, ketika kalian bercerita, apakah kalian ingin mengetahui informasi dengan lengkap? Bagaimana jika informasi yang kalian dapat tidak menerapkan urutan waktunya? Kemudian yang kedua yaitu pemaparan atau penjelasan. Nah, untuk pemaparan atau penjelasan ini, penjelasan yang mudah dipahami yaitu tentang konsep atau materi yang sulit. Saya juga menggunakan media PowerPoint agar peserta didik dapat mudah memperhatikan dan memahami setiap kalimat yang disampaikan. Hal tersebut juga bertujuan agar dapat membantu peserta didik membangun pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran. Salah satunya adalah materi teks Recon. Yang ketiga, ini adalah model atau contoh. Tahap selanjutnya adalah dengan memberikan model atau contoh mendalam mengenai teks Recon menggunakan media PowerPoint dan diskusi kelas. Strategi ini memungkinkan peserta didik memahami struktur dari teks Recon, yaitu ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi, serta kaidah kebahasan yang diperlukan. Saya juga menggunakan contoh teks Recon pribadi dan juga faktual. Kemudian yang keempat adalah petunjuk. Saya memberikan petunjuk atau isyarat yang mengarahkan peserta didik pada jawaban yang benar atau langkah penyelesaian selanjutnya. Hal tersebut dapat membantu peserta didik mengingat informasi yang relevan dan menemukan solusi masalah. Media selanjutnya adalah instruksi. Saya memberikan instruksi yang lebih detail dan spesifik tentang cara menyelesaikan tugas dengan meminta peserta didik memahami instruksi pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Terakhir atau yang keenam ini, saya memberikan saran atau masukan yang spesifik dan konstruktif kepada peserta didik terkait tugas atau pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk melihat kesalahan mereka dan menemukan cara untuk memperbaikinya sehingga proses pembelajaran akan mencapai hasil yang maksimal. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada CPD. Yang pertama, scaffolding dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan pemahaman konsep-konsep yang kompleks secara lebih mendalam dengan memberikan dukungan yang sesuai. Yang kedua, dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis untuk mendorong mereka dalam menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara mandiri. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemandirian seiring berjalannya waktu. Jadi, peserta didik akan semakin mandiri dalam belajar dan tidak lagi bergantung pada bantuan guru. Yang terakhir atau yang keempat, peserta didik akan terbantu dalam mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam berbagai bidang, yaitu baik akademik maupun non-akademik. Ini adalah kesimpulan.
Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan strategi scaffolding yang diterapkan telah berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran yang relevan, seperti mencari kata dengan media workflow, dan juga tugas menganalisis teks recall ini, menjadikan pembelajaran tidak hanya menarik, tetapi juga bermakna bagi peserta didik. Namun, perlu perhatian lebih nih, dalam mengelola waktu dan juga memastikan keterlibatan penuh semua peserta didik, terutama selama diskusi kelompok dan latihan terbimbing, agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman. Pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana pembelajaran yang terencana dengan scaffolding dapat memfasilitasi mereka untuk belajar secara bertahap menuju kemandirian. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait penerapan scaffolding pada CPD dari kampanye praktik baik ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.